Marcelino Ferdinand berpeluang segera menjalani debutnya di Eropa setelah resmi dikontrak KMSK Deinze, klub asal Belgia dengan durasi 1,5 tahun. Pencinta sepak bola tanah air berharap KMSK Deinze kali ini sungguh-sungguh memanfaatkan dan mengoptimalkan skill dan kemampuan sepak bola Marcelino. Tentu dengan memberi kesempatan bermain yang sebanyak-banyaknya. Kalimat memanfaatkan dan mengoptimalkan skill sepak bola Marcelina memang perlu ditekankan kepada klub barunya. Hal ini bukan tanpa alasan. Pencinta sepak bola tanah air saat ini telah menyadari betapa fanatisme mereka sering dimanfaatkan klub-klub asing dengan tujuan mendongkrak fanbase atau follower sebuah klub sepak bola. Memang menjadi fenomena, setiap kali klub asing mengontrak pemain Indonesia, maka dipastikan akun resmi klub tersebut mengalami lonjakan follower dengan sangat signifikan. Kita tentu masih ingat ketika Egy Maulana Fikri dikontrak Lechia Gdańsk 3 tahun lalu, klub asal Polandia itu awalnya dianggap jeli. Kabar tersebut membuat masyarakat Indonesia euforia dan secara masih memberi dampak signifikan bagi klub dalam waktu singkat. Bayangkan saja, akun Lechia yang kala itu hanya memiliki 32.000 followers, melonjak drastis berkali-kali lipat menjadi 205.000 follower, atau naik 662%. Fenomena ini seolah menjadi titik awal klub-klub Eropa maupun Asia mulai keranjingan menawarkan kontrak profesional kepada para pemain Indonesia. Klub asing paham betul bagaimana cara mengeksploitasi masyarakat Indonesia untuk kepentingan bisnis. Mereka sadar, fanatisme rakyat Indonesia terhadap kemajuan sepak bola tanah air begitu tinggi. Tak ayal, nama-nama lain segera menyusul Egy. Sebut saja Asnawi Mangkualam, dikontrak klub asal Korea Ansan Greeners dan kini merumput bersama Jeonnam Dragons. Begitu pula striker masa depan Bagus Kavi dikontrak Jong Utrecht, klub asal Belanda. Namun Bagus telah hijrah dan saat ini bergabung dengan klub Yunani Asteras Tripolis FC. Nama lainnya, Brilian Aldama dikontrak NK Pomorak 1921 Kroasia. Khairul Imam Zakiri dikontrak CP Villarrobledo, Spanyol, serta banyak nama lainnya, termasuk Witan Sulaiman yang sempat bermain di kasta teratas Liga Serbia bersama Ratnik Surdulika, sebelum akhirnya hijrah ke Lechia Gdańsk. Tak hanya di Eropa, kontrak profesional juga ditawarkan oleh klub Asia. Contohnya Arhan Pratama, ia dikontrak oleh satu klub elit Jepang, Tokyo Verdy. Dari keseluruhan nama-nama yang disebut di atas, bisa dipastikan klub mereka mengalami lonjakan follower yang sangat besar. Salah satu contohnya, transfer Pratama Arhan ternyata meningkatkan popularitas Tokyo Verdy terbang ke langit. Sebelum Arhan Pratama bergabung, Verdy hanya memiliki sekitar 30.900 follower. Padahal Tokyo Verdy mantan penguasa Liga Jepang di awal 1990-an. Hanya 2 hari pasca pengumuman bergabungnya Arhan Pratama, follower Verdy melesat menjadi 289.000 atau meningkat 800%. Tahukah Anda, lonjakan follower itu memberi dampak signifikan bagi klub, yakni popularitas dan keuntungan finansial, minimal dari penjualan jersey. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa ini justru sangat identik dengan situasi yang dialami oleh para pesepak bola Indonesia yang merumput di luar negeri. Egy CS ternyata digunakan hanya sebatas mendongkrak akun sosial media klub. Menit bermain yang ditunggu-tunggu sangat minim diberikan, bahkan seringkali hanya menjavi penonton di pinggir lapangan. Namun yang kemudian disadari oleh klub adalah fakta fanatisme rakyat Indonesia ternyata bukan kepada klub, melainkan sosok pemain. Karena alasan itu pula, seringkali klub yang ditinggal pergi pesepak bola Indonesia, serta merta klub tersebut diabaikan masyarakat kita. Mereka secara masif unfollow akun sosial media klub. Sebagai catatan, sejarah kontrak profesional pesepak bola Indonesia di luar negeri dimulai oleh Iswadi Idris. Legenda tim nasional Indonesia tersebut dilirik oleh Mike Lynn yang saat itu menjabat sebagai pelatih Western Suburbs Club WSC, salah satu klub asal Australia. Kabarnya, Mike Lynn tertarik pada Iswadi sejak ia mengikuti kualifikasi Piala Dunia 1974 di Australia. Sayangnya, di klub barunya Iswadi tidak bisa beradaptasi dan bertahan semusim saja, yaitu pada 1974 hingga 1975. Yang tak boleh dilupakan adalah nama Ricky Yacobi. Ketajamannya di SEA Games 1987 mengantar striker Arseto Solo itu ke Liga Jepang. Benang merah dari kegagalan pesepak bola Indonesia di luar negeri. Tak adil rasanya jika hanya menuding satu pihak sebagai penyebab. Ricky Yacobi dan Egy Maulana Fikri berasal dari 2 generasi berbeda dengan tantangannya masing-masing. Namun, ada satu hal fundamental yang harus dimaknai sama, yakni tuntutan totalitas dalam memanfaatkan kesempatan. Tampaknya hal itu menjadi batu sandungan pesepak bola Indonesia hingga saat ini. Ricky Yacobi pulang kandang, begitu pula Egy dan Witan. Semoga Marcelino dan nama-nama lainnya memiliki perjalanan sepak bola lebih baik yang akan dikisahkan dalam waktu dekat atau masa yang akan datang.